Audio Jungle. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku akan buat video konsep dasar komunikasi. Tapi sebelum kita masuk pada videonya, jangan lupa ya like, comment, and subscribe, oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sebelum masuk pada video konsep dasar komunikasi, di sini aku akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi termasuk kelompok ilmu sosial dan merupakan ilmu terapan. Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran, yang bersumber pada kata komunis yang berarti sama. Dengan demikian, komunikasi dapat terjadi selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diperbincangkan oleh pelaku-pelaku komunikasi tersebut. Dalam video konsep dasar komunikasi ada beberapa hal yang akan aku bahas. Yang pertama adalah apa tujuan dari komunikasi dalam bisnis. Yang kedua, proses dan elemen-elemen komunikasi. Yang ketiga, klasifikasi bentuk komunikasi. Dan yang keempat, apa saja fungsi komunikasi. Dan yang terakhir adalah hambatan dalam komunikasi. Kali ini kita akan membahas apa tujuan dari komunikasi dalam bisnis. Ada beberapa. Yang pertama, menetapkan dan menyebarkan apa maksud dari suatu kegiatan. Yang kedua, untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang secara individu maupun kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti efektif dan efisien. Yang kelima, memilih, mengembangkan, menilai anggota di dalam komunikasi tersebut. Yang keenam, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi. Lalu yang selanjutnya adalah proses dan elemen-elemen komunikasi. Ada beberapa. Yang pertama, pengirim atau sender atau komunikator, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Ia bertindak sebagai sumber dalam proses komunikasi tersebut. Adapun kualitas seseorang pengirim, yaitu keterampilan berkomunikasi, sikap atau attitude, tingkat pengetahuan atau wawasan yang dimiliki, dan sistem sosial budaya yang dimiliki. Lalu yang selanjutnya adalah penyajian. Dalam proses komunikasi, komunikan melakukan proses penyajian, yaitu proses mengekspresikan pesan kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah pesan, yaitu seperangkat lambang yang dipancarkan oleh pengirim. Pesan ini dapat berupa ide, gagasan, perasaan, informasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah media. Media adalah saluran yang dipilih untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan dalam proses komunikasi. Media komunikasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media primer, dan yang kedua adalah media sekunder. Media primer yaitu saluran langsung yang dipilih dan digunakan oleh komunikan. Media ini mutlak diperlakukan pada proses komunikasi. Media primer sering dikenal dengan istilah channel. Contoh channel yaitu bahasa, gambar, warna, isyarat, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah media sekunder. Media sekunder yaitu alat yang digunakan sender untuk menyampaikan pesan sebagai media kedua
setelah memakai media primer. Media sekunder ini yang selanjutnya dikenal sebagai media. Contoh media sekunder yaitu media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar. Berikutnya kita akan bahas apa saja fungsi komunikasi. Terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi inovatif. Fungsi inovatif yaitu bertujuan untuk memberikan informasi. Lalu fungsi persuasif yaitu bertujuan untuk membujuk, merayu, atau mempengaruhi. Sedangkan fungsi rekreatif yaitu bertujuan untuk menghibur. Lalu yang terakhir adalah fungsi argumentasi, yaitu bertujuan meyakinkan. Meskipun secara teoritis dapat dibedakan menjadi 4 fungsi, namun dalam aplikasinya satu proses komunikasi kadangkala dapat mengandung lebih dari satu fungsi. Misalnya dalam proses promosi, kecuali ada fungsi informatif, sekaligus terdapat fungsi persuasif. Sekarang kita masuk pada hambatan dalam komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirim, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu physical noise, psychological noise, psychological noise, dan perceptual noise. Physical noise adalah hambatan yang ditimbulkan oleh alam dan berada di luar diri sender maupun receiver. Contoh suara gaduh, udara panas, alat-alat, dan komunikasi rusak. Yang kedua, psychological noise adalah hambatan yang disebabkan oleh gangguan fisik sender maupun receiver. Contoh kepala pusing, suara serak, sakit-sakit fisik yang lainnya. Yang ketiga adalah psychological noise. Adalah hambatan berupa gangguan psikologi atau kejiwaan dari pelaku komunikasi. Misal rasa takut, grogi, tertekan, dan rendah diri. Yang terakhir adalah perceptual noise. Hambatan yang ditimbulkan karena perbedaan pengetahuan, pendidikan, sosial, dan budaya dari para pelaku komunikasi. Sedangkan berdasarkan dari asalnya, hambatan komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu internal barriers dan external barriers. Internal barriers yaitu hambatan yang berasal dari diri sender dan receiver, baik secara fisik maupun non-fisik. Contohnya rasa kantuk, sakit gigi, rasa takut, dan lelah. External barriers yaitu hambatan yang berasal dari luar diri sender dan receiver. Hambatan ini dapat dari faktor alam maupun alat-alat komunikasi. Konsep dasar komunikasi itu sangatlah penting untuk dipelajari karena konsep dasar komunikasi adalah salah satu kunci untuk kita berkomunikasi dengan orang dengan baik dan benar dan saling ada kecocokan antara satu dengan yang lainnya. Alasan mengapa harus ada komunikasi terlebih dahulu adalah karena komunikasi itu berguna untuk pengenalan terhadap sesuatu yang baru yang belum pernah kita temui. Contoh seseorang yang baru pertama kali berada di sebuah tempat kerja yang baru dan ia belum kenal partner kerjanya. Orang baru tersebut dengan alamiah akan berkenalan dengan partner pekerja yang baru itu. Dengan berjabat tangan mengucapkan salam perkenalan, tujuan dari perkenalan tersebut adalah terjalin sebuah relasi antar partner kerja. Saat berkenalan, orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan komunikasi. Oke teman-teman, jadi itu tadi video konsep dasar komunikasi.
Semoga video yang dipelajari pada kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk memahami konsep dasar komunikasi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku ya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan semangat. See you.